ada 4 pilar metode pendidikan. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Masya Allah, ada 4 hal. Yang pertama, artinya ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anak kecilnya, wahai anakku, jangan dan Luqman selalu memberi nasihat. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik adalah sesuatu yang dolim ya. Dolim. Yang pertama, pilar yang pertama, ya bunayya. Ya bunayya itu anak kecil, belum lulus SD, masih SD kelas 1, kelas 2. Bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu gulam, ya. Kalau SMA itu gulam, kalau mahasiswa itu syabab. Ini ya bunayya, berarti dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran metode pendidikan yang paling bagus sedini mungkin. Sedini mungkin. Ada seorang ibu datang ke pondok saya, anaknya kelas 1 SMP. Ustadz, sudah saya bina anak saya kelas 1 SMP. Tidak kecepatan Ustadz. Saya bilang telat. Lu mestinya mulai dari mana? Mulai dari kandungan. Waktu anak ibu, istri mau mengandung atau sang istri mengandung, dia harus membacakan Al-Quran kepada anaknya. Kalau perlu 30 juz. Begitu juga bapaknya. Atau paling nggak murotal. Atau sang ibu dan sang bapak selalu berbicara kepada anaknya, memberikan nasihat. Anaknya masih di dalam kandungan. Karena menurut penyelidikan ahli medis, ternyata dari 5 panca indera manusia yang paling duluan berfungsi diantaranya adalah telinga. Dan sudah berfungsi waktu anak belum lahir. Sejak di kandungan. Satu. Yang kedua, wahuwa ya'idu. Ini yang penting. Luqman itu dan istrinya selalu memberi nasihat kepada anaknya. Maka ada pilar yang kedua dari metode pendidikan. Apa itu? Sesering mungkin. Selalu kasih nasihat. Ketemu anak, nasihat. Ketemu anak, nasihat. Ketemu anak, nasihat. Banyak maaf. Hari ini orang tua tidak mau menasihati anaknya. Kenapa? Karena kena pengaruh barat yang sesat. Apa kata barat? Ini lagi ngetren ini, metode pendidikan sesat ala barat. Apa itu? Jangan katakan tidak kepada anak. Lah, bagaimana dia akan berikan nasihat kepada anak? Tidak boleh mengatakan tidak. Padahal larangan dalam Al-Quran jumlahnya banyak sekali. Sesat. Yang kedua, ada lagi metode pendidikan barat yang sesat. Tapi dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin. Apa itu? Biarkan anakmu menemukan jati dirinya. Tidak usah diatur. Ayah tidak ada nasihat. Apa yang terjadi? Rusak serusak-rusaknya sang anak. Beri nasihat sesering mungkin. Yang ketiga, la tusrik billah. Nasihatnya sepenting mungkin. Bukan doa cara masuk WC. Bukan kalau ketemu orang merondo. Itu mah remeh-temeh. La tusrik billah. Nak, jangan syirik kepada Allah. Ajaran Islam yang paling serius nomor 2 setelah tauhid. Dan yang paling ditakuti oleh orang kafir. Itu diajarkan kepada anak kecil. Sepenting mungkin. Tadi yang pertama, sedini mungkin. Sesering mungkin. Sepenting mungkin. Yang kedua, inna syirka la dzulmun adzim. Dia kasih penjelasan kepada anaknya. Sejelas mungkin. Syirik itu kedoliman yang paling berat. Dikasih penjelasan. Karena anak kita ini pandai. Apa yang ada di kepalanya, perangkap di kepalanya itu perangkat masa depan. Yang ada di kepala kita jadul. Mereka dipersiapkan untuk masa depan. Jadi nasihat yang mungkin berat buat kita, ringan buat anak-anak. Masalahnya kita belum pernah mencoba. Mungkin itu saja. 4 metode. Sedini mungkin, sesering mungkin, sepenting mungkin, sejelas mungkin. Alhamdulillah. Ada